pada mudik apa? Iya. Harus lucu ya kalau komika ya. Boleh begini. Iya. Gua mau gini tapi takut sempak gua keluar. Lah ada lu juga. Kan kita datang sendiri. Bareng-bareng. Dari mana kalian? Itu di bawah rame-rame open mic, gua boleh naik gak sih? Nggak boleh, itu kan open mic perempuan Bang Jup. Oh nggak boleh. Open perempuan itu. Lah, Feminis ayo balik. Ya. Kagak boleh. Ya kan tadi kita dari ketawa ke sini. Dari ketawa. Nggak ada yang nahan gua, jadi gua duduk sendiri. Males banget. Bukan acara komedi nih Bang. Oh iya. Dari ketawa ngapain dari ketawa? Komedi mulu. Iya. Ketawa. Dari ketawa. Hey. Oh, ayo. Dari ketawa tadi. Dari ini bukannya stand up Indo. Indo. Terus ke sini iseng-iseng. Siapa tahu ada open mic, gua mau latihan komedi gitu. Tapi perempuan Bang Jup. Iya, Yang di bawah. makanya. Harus punya memek dulu. Oh, Harus. Nggak ada bisa. dua, ada dua. Ada dua. Oh boleh. Boleh kalau punya member. Ya pokoknya tiap sebulan ada 2 kali. Open mic perempuan, ya. Oh kan ada Khusus open mic perempuan tuh yang hari apa ini? Hari Rebo. Hari Rebo open mic perempuan. Tapi gua waktu itu pernah stand up bahasa Inggris. Iya, selang-seling antara open mic perempuan sama bahasa Inggris. Selang seling sering. Wes itu ribut. Selang. Jadi gimana nih kita stand up nih, Bang? Sebuah pertanyaan. Kalian kan dari Ketawa Comedy Club. Syuting bukannya stand up Indo ya kan? Iya. Itu diajaknya gimana sih caranya? Saya belum pernah diajak nih. Ada harga yang namanya respect. Iya, maksudnya itu udah respect loh. Maksudnya kan yang milih siapa sih? Ko Erwin ya Pak kan? Erwin. Enggak, mau naik, Bang. Aku Indra Cahya, Bang Indra. Indra Brookman. Enggak, maksudnya cuma tanya aja, enggak bermaksud, wah gue pengen naik nih, enggak sih, cuma tanya aja. Ada prosesnya atau apa gitu kan. Sebetulnya ya stand up Indo tuh akan mengundang yang kelihatan. Iya. Bukan ada saringannya, cuman kayak oh iya undang dia gitu. Enggak kayak gue nggak mau undang dia, gue maunya ngundang dia. Enggak ada rasa Iya. itu. Oh enggak, ya sebenarnya cuma tanya sih, cuma emang saya nggak terlalu kelihatan, kan saya Ya, sini makanya, mulu saya ini. Makanya. Lah, ada Keluar takjil. dikit. Ada. Korengan. Goreng. Ngan. Goreng. Oh, saya ketinggalan. Aduh. Gue minum ini punya siapa sih? Ya. Boleh. Ini juga. Aja aktor banget gue. Main mendarat darurat. Tapi kan? iya dia main mendarat darurat katanya. Mendarat darurat ya? Mendarat darurat. Iya. Dia punya Mas Panji itu kan? Iya, punya Mas Panji. Gue seneng ada ini apa krip apa? Komedi Komedi. krip. Bukan Krip. komedi krip apa? Film krip apa? Gue lupa tuh. Krit. namanya. Pokoknya dia tuh Oh, Krit. Film tinju. Bukan, lagu-lagu. I'm a creep. I'm a weirdo. Itu krip. Bukan ada Sinekrip ya ampun. Sinekrip tuh bilang congratulations buat Bang Panji atas peningkatan yang signifikan terhadap pembuatan film. Beneran. Peningkatannya tuh jauh dari apa? Partikelir ke mendarat darurat sampai ke awareness bilang gitu. Dan apalagi si Jupri lucu banget gitu, gue langsung tonton ulang-ulang. Apaan sih? Tapi gue tonton udah nggak usah ngomongin gue mulu. Padahal gue ulang-ulang. Adegan yang sama Boa itu kan. Enak jadi. Beberapa hal, tapi adegan sama Boa tuh memang itu paling sulit tuh karena gue sering salah. Karena kan gue harus jadi setup yang manis kan, jadi setup yang serius, jadi setup laki-laki yang sangat mencintai. Boa kan yang jebladar gitu, yang brengsek mulutnya. Baru dia ngomongin film, dia udah syuting film. Udah. Tertayang. Film apa? Imam Tanpa Makmum. Ada. Sendiri Filmnya jadi di Syakir masjid. Daulay. Sendiri di masjid. Imam tanpa makmum ya. Iya, itu mah namanya sholat munfarid ya, sholat sendiri, cok. Syakir Daulay. Yang bikin bangga, gue di ini detik pertama filmnya. Kenapa? Lah, Di detik jadi pertama banget. Pixar. Bukan buatan Jadi film-film kan. buatan Pixar bukan. Disney dia. Disney. Ini dari jauh. Yang apa namanya?
Kastil. Maksudnya di kastil ya berarti. Iya. Enggak, tapi ini film pertama lu yang mana jadinya? Yang itu. Udah tayang. Belum tayang, masih suka aja sih. Oh, belum tayang. Itu emang tayang layar lebar? Layar lebar. OTT atau OTT? Layar lebar. Kalau OTT ntar ada lagi Wedding Operation. Alhamdulillah. Gue diapit pemain-pemain film. Lah, Iya kan? Saya cuma Belum terlalu diapit sih. Ayo Jup, apa Jup? aduh. Nah, Pegang HP mulu kayak dari tadi. Mas Indra sibuk apa Mas Indra? sibuk nulis buku pecahkan. Oh iya, gitu. aku tahu yang Mas Panji kan. Iya. Menulis buku pecahkan. Iya. Pecahkan. Itu tanda Yang tanya nggak? Amerika. Tanda tanya nggak itu? Pecahkan. Pecahkan. Tanda tanya sih tanda tanya. Karena belum terbukti pecahnya. Oh iya, gue setuju pecahkan bisa menciptakan komik yang lebih kritis daripada komik komunitas. Ada beberapa komik yang lahir dari pecahkan ternyata bagus bikin materinya. Iya betul. Gue tuh awalnya tuh gue kayak ini apa namanya pesimis Rul. Emang pecahkan bisa menghasilkan komik yang seoke komunitas ya gitu. Iya, iya. Ternyata ada ya walaupun tidak semuanya, tapi menghasilkan satu yang bagus tuh gue ngerasa bahwa oh iya ada loh gitu. Iya. Kayaknya mulai angkatan pertama makin kesini makin banyak. Iya, Jadi angkatan pertama masih dikit, kedua makin lama makin banyak. Atau memang perkembangan si gurunya ya Gurunya lebih jeli. Maksudnya mungkin yang pertama tuh kayak karena nggak tahu cara apa namanya menjerumuskan anak-anak ini menjadi dia gitu. Sehingga sekarang tuh kayak kurikulumnya tuh lebih bagus. Gue nggak tahu itu opini aja. Kayaknya karena bayarnya makin mahal kan dan jadi dia makin niat ya kan. Oh yang tadi bayarannya murah gitu ngajar. Iya. Gimana? Kurang sampah. Pas bayaran mahal. Jadi gini dulu. Kalau gue udah bekerja lebih keras nih. Iya. Macam gitu. Ini acara apa? Kita masih puasa nggak sih di akhir-akhir Ramadan ini kalian tuh? Kalau saya kan dari awal nggak puasa ya kan, meskipun pakaian bisa saya nggak lidahnya nggak keluar gitu? saya kebetulan ular saya. Masih ya? Masih. Cuma Kalau gua tuh di akhir Ramadan gua nggak, karena memang sejatinya dari jauh sebelum Ramadan ini gue bilang ayo kita puasa full Jup gitu ke diri sendiri karena gue mau diet kan. Diet disponsori agama cuma gitu kan. Ramadan bro. berhasil berapa kilo? 14 hari 4 kilo. Ah lumayan. Padahal ada tau diet yang lain disponsori agama, sedekah. Sedekahin Itu semuanya uangmu. Jadi nggak bisa makan. Itu jadi miskin. Baru jadi diet miskin. kan. Kurus lagi lu kayak dulu. Nggak mau. Jadi kayak ini, pau-pau. Mirip pau-pau gua. Bawa Unpam. Bawa Unpam. Iya gua tahu. Dia nggak tahu. Tahu, saya anak Tangsel juga. Oh. Adit MKM. Saya ada NKM versi muslim kan. Ya saya itu teman saya tuh, Adit MKM tuh. Gimana dia di komunitas Tangsel? Dihormati sih. Dia dihormati banget ya? Karena dia tuh bendera. Enggak, karena dia tuh lebih kalau ngulik materi orang tuh lebih tajam, lebih detail. Enggak ada kata-kata yang kebuang kalau ngebutin orang. Kalau gua kan memang kurang lucu nih. Kalau gini-gini lucu nggak? Oh lucu. Gue tuh cuman jadi punchline. Kalau si Adit MKM tuh kalau ngebutin orang jadi panjang. Iya. Adit MKM itu, maaf kalau salah ya. Dulu waktu di Malang. Salah. Kenapa jadi main werewolf? Enggak, gue lihat doang. Iya. Dia tuh kalau di Malang dulu komedinya mengandung pesan. Ada pesannya, jadi nggak Stand up Indo SMS. Iya, stand up. Rekon. Sumarek. Dia nulis materi dikirim ke 989. Iya. Ya mengandung pesan, jadi nggak kayak lucu doang itu nggak cukup. Gitu. Lucu aja nggak cukup ya? Iya, lucu aja nggak cukup. Kalau kalian gitu nggak sih? Tapi pada akhirnya begitu sih. Oh iya? Pada akhirnya begitu. Loh, kok saya mikirnya kalau stand up tuh lucu ya lucu aja. Itu ajaran Itu kan bos awal. saya sih itu. Iya Bang Panji. Iya, Lila. Bang Panji tuh menurut gua munafik. Semua yang kau lakukan is magic. Iya Lila juga. Munafik bukan negatif ya. Maksudnya beliau tuh bilang lucu ya lucu aja. Tapi di stand up itu selalu ada pesan brengsek. Iya kan? Epilog-epilognya tuh kena semua. Tapi Jup, Mas Panji menurut gue ya, ketika dia ngomong Lila lucu ya lucu aja itu untuk sebuah punchline.
bukan untuk wall beat. Bukan untuk semua beat. Paham Gua setuju itu. Iya, maksudnya untuk sebuah punchline. Jadi komedi nih, lucu ya lucu aja gitu. Ya, Bukan kan lucu dengan berpesan kan bisa sejalur. Atau kita pernah denger stand up yang bagus banget. Bukan ngasih pesan, tapi bagus aja. Kayak Adriano Colby. Iya. Itu kan bagus aja. Nah, Bang Panji itu maksudnya mungkin kayak gitu ya. Maksudnya lu nggak harus jadi Adriano Colby untuk menjadi stand up comedian gitu. Betul. Nah, makanya kan Bang Panji kan ngasih materi yang martabak tuh. Ya kan? Set jadi martabak tuh. Itu ada lagi tuh di Komoy Demenoy kan. Oh iya. Tari kecap. Tari kecap. Iya, maksudnya tapi menurut gue ya kalau Bang Adriano Colby tidak berpesan, gue tidak setuju juga. Ada memang ada orang yang komedinya itu berpesannya secara eksplisit, ada juga yang implisit. Kayak Mas Panji itu implisit kan, ada di dalamnya. Tapi kalau kayak Bang Adri itu tuh eksplisit. Itu betul. Tuh lu harus mendengarkan beberapa kali baru wah pesannya dalam nih gitu. Itu sama kayak pengalaman saya nonton Arif Brata tuh. Arif Brata yang terakhir Teta itu lucu terus, tapi terakhir orang menitikkan air mata, menangis terharu, ternyata memberi pesan tentang ya kayak kedekatan soal keluarga. Pesannya nggak melulu politik sih kayak Bang Abdur. Iya, karena menurut gua itulah stand up comedy masuknya art kan. Dan sedangkan art itu art yang kalau ngobrol sama Bang Zawin, art yang bagus itu adalah art yang membuat yang multi interpretasi. Interpretasi apa tadi? Interpretasi. Inter Milan. Salah. Maksudnya jadi seni yang bagus itu yang multi interpretasi tadi. Jadi setiap kepala akan beda dalam menangkap sebuah art. Gitu. Maksudnya kayak mungkin Bang Adri ngomongin ini terus wah harusnya kesini nih, ada yang memandang seperti itu, ada yang kesini gitu, itu menurut gue itu ada yang keren gitu. Keren banget ya. Kayak kalau dia contohin lagunya Mawang, Winainu, gitu kan. Nah itu beda-beda, ada yang mengartikan itu adalah cinta orang tua, ada yang mengartikan ini. Nah bagusnya adalah Mawang tidak ngasih tahu. Nah itu dia maksud gue, anjir ya juga ya. Oh berarti sama kayak lagunya Mama. Just kill the man. Ya benar. Kayak gitu itu. Mama. Dia kan sampai dia mati aja dia nggak ngasih tahu makna dari lagu itu apa. Jadi semuanya bebas untuk menginterpretasi. Masa dia nggak ngasih tahu satupun? Nggak ngasih tahu. Iya nggak ngasih. Kalau ternyata gue yang dikasih tahu satu-satunya gimana? Lah, gue kan deket temen SD gue. Temen SD. Freddie Mercury. Menurut gue pesan itu pada akhirnya kayaknya memang kita mau nyisipkan gitu ya Jep ya. Kalau gue tuh mau menyisipkan tapi bukan sebagai ini, maunya ya udah bebas aja biar orang lain yang berpikir itu ada pesannya atau enggak gitu. Bang Jem gitu juga nggak? Ada sengaja ngasih pesan gitu di dalam? Gua sih kalau apalagi show kemarin yang chill tuh. Yang terjual terbesar di Maret ini. Wah, kelima kan. Iya lagi di Comika ID. Iya kaget gua. Keempat aja nomor 5. Ekspektasi gua cuma kejual 10. Jadi gue ngerasa harus ada pesan. Harus ya? Harus ada pesan. Sedikit pun harus ada pesan. Karena buat gue seni yang baik adalah seni yang berdampak. Kayak misalkan orang pulang tuh abis nonton show lu tuh ada satu oleh-oleh gitu. Iya. Oleh-oleh lah. Pak Lurah, kehormatan. Aku nggak tahu lagi. Ini nggak ada di Jawa ya ini ya? Masa? Lagu ini? Itu lagu Jawa loh. Oleh-oleh lah. Itu lagu dangdut. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak nyampe malam tuh sampai Jawa Tengah. Tapi iya sih, menurut gua itu juga menyisipkan. Biasanya kan epilog itu menjadi sebuah pesan yang akhirnya dijelaskan lagi kan. Iya. Itu trennya Panji nggak sih? Iya betul. Epilog trennya Panji. Tapi cuman ketika gua nonton Abdur, enggak, Bang Abdur yang bagus. Iya, setuju. Gua kayak nomor 1 sih. Buat gua yang nggak ada niat buat bandingin komik lain, cuman gua masih terpesona sama setnya Bang Abdur. Aku terpesona. Aku terpesona. Nggak usah.
Gitu. Habis nonton Bang Abdur tuh rasanya kayak, oh komedi ini harusnya buat kayak gini ya, buat ninju-ninju pemerintah. Oh, enggak gitu, enggak Iya. gitu. Tapi kayak itu bagus banget, pengen Begitu. Enggak juga ya, tapi ya. Preferensi sih tapi. Preferensinya apa? Lu maunya apa? Betul. Enggak sih. Maunya Kayak diri kita akhirnya ditanya lagi kan diri kita itu. lu maunya apa Maunya di apa? show Iya. ini? Oh sebenarnya kalau aku sendiri sih nggak mau ninju pemerintah ya, takut juga gitu kan. Dan mereka juga jago ngindar. Lu mau ninju kayak gimana? Enggak Lagian sekuat itu. Enggak, lagian pertama kalau mau ninju pemerintah apakah didengar? Enggak kan? Nah, Kayak maksudnya Bang Abdur kemarin berdampak nggak sih kira-kira, maksudnya kan nah ada iya tuh. itu maksudnya bukannya gua bilang kita kan harusnya sebelum berperang harusnya mempersiapkan dulu nih. Betul. Iya nggak? Kita harus pastikan, contoh, oke gue mau perang ke Indonesia gitu, kita mau perang ke Malaysia, kita harus tahu nih di Malaysia ada musuhnya. Jangan sampai kedatangan ke Malaysia nggak ada musuhnya gitu, paham nggak maksudnya? Iya kan? Kita udah nyiapin nih perang, alat-alat perang, sampai sono nggak ada yang kita lawan gitu. Iya nggak sih? Atau bahkan, lah ngapain lu di sini gitu? Tapi lu punya nggak satu jokes yang lu suka banget? Neng itu kan sebuah pesannya tau. Iya. Itu Numpah ada materi RE King apa sih? Bukan, dia kata dia pakai kerudungan dililit, Oh iya, tahu. ditarik, brang, deng. Dia Ada. sampai penonton teriak, itu Vespa goblok. Gitu. Iya, itu interpretasi. betul, multi. Nah, tapi kalau yang sangat berpesan Yang lu suka banget. yang suka banget Oh ini yang beat sendiri atau beat orang? Beat sendiri. Kalau beat sendiri gue yang sendiri. jokes tentang stand up gue yang terakhir itu menurut gue yang premisnya tentang- apa? Premisnya tentang penciptaan manusia. Waduh, berat. Itu jangan dilanjutin yuk. Iya. Gak apa-apa, bebas dong. Jangan Kita dong. ini nggak ada yang lihat kok ini kok. Iya, nggak ada. Cuman Itu sih kan, yang paling gue suka. kan tuh lihat tuh. Rokip lagi nulis Rokip. Lanjut apa dong yang paling disukain? Itu yang bikin Instagram gue hilang. Iya, gue Oh, tapi nonton itu konten ya? Dampaknya tuh mantep. enggak stand up-nya. Ada. Itu tuh dari awal pukulan buat instansi, terus yang kedua banyak orang-orang yang merasakan gitu, banyak orang-orang yang terwakilkan. Itu yang masterpiece yang gue belum bisa bikin lagi. Dan itu materi pak, gue nulisnya tuh bisa jadi jokes pas udah 5 tahun. Jadi gue memendam keselnya, marahnya itu 5 tahun. Karena semarah itu gue. Kok lu bisa seenaknya ngomong kayak gitu di hadapan kami yang sedang kehilangan motor? Iya. Itu gimana gue bikin jokes? Gue waktu itu nulis blog Tapi kan. menyesal gak, Jup? Nggak menyesal. Namanya salah. Maksudnya ya Instagram karena balik. Instagram balik. Gue kalau Instagram nggak balik kayaknya nyesel deh. Tapi lu nggak menyesal karena akhirnya motor temen lu juga nggak balik gitu? Gue menyesal lah. Menyesal sudah dateng. Menyesal bahwa ketika temen lagi hancur-hancurnya, terus Iya sih itu adek gue parah sih. kita ngerasain juga tahu ketika temen dekat hancur. Makanya kan pas Koh Erwin ada masalah kan banyak yang marah kan? Oke. Ya kan? Iya. Ya kan contoh kan. Kesel kan sama itu. Jangan dilanjutin lah. Iya, Disebut maksudnya- dulu si Aldi itu. Nah, makanya mantan bawahan saya lagi itu dia. Kedot mulu. Kenapa disedot? Taruh. Kalau mau ngomong pemerintah sebenarnya bisa nih didengar sama dia. Betul. Menteri Menteri Sandiaga Uno. Menteri Pariwisata. Pariwisata, betul. Pariwisata. Pariwisata bagus kok. Iya, betul. Setuju banget. Tapi kalau bagi saya itu hitungannya meninju pemerintah, tapi kecil sih, meninju tipis-tipis lah ya, nggak yang Nah, terlalu. itu pun Itu kenceng tau. Iya. Sampai Kenceng ngilangin. sih. Nih, Iya. jadi teman gue bilang, lu tahu nggak yang ngilangin Instagram lu siapa Jup? Ring 1. Yang satu. Lu paham ring 1 nggak? Oh, ya. Pusat, nggak tahu tuh ring yang mana. Ring gue kayak, wah keren juga gue gitu, gue mikirnya. karena itu diupload di channel Ring 1 juga. Betul. Disomasi kan? awalnya. Somasi itu Disomasi ring satunya, Ring satunya YouTube iya, Indonesia. YouTube. Betul. Makanya itu hal pasti didengar. Maksudnya kayak kita nih mungkin bikin konten yang meninju-ninju pemerintah. Nggak kedengeran. Karena platform kita masih kecil. Masih kecil. Tapi kita kalau bikin konten misalnya mention Bapak Presiden kita aja, Enggak lah. Nggak ngefek. nggak ngefek. Karena mention Di Bapak di RI1 waktu yang juga sama, banyak. di waktu yang sama nih, lu upload ya berapa orang yang nge-tag di beliau gitu. Ya. Banyak loh yang ngeluh terhadap jalan pasti banyak. Iya. Dan nggak akan kedengeran. Nah maksudnya makanya
Tapi ini kembali lagi, pesan itu kan bisa berdampak ke orang lain, bisa berdampak ke kita nggak sih? Harusnya. Betul. Nah itu kan dampak ke gua. Nah, iya maksudnya itu kan dampak buruknya. Tapi dampak baiknya adalah orang-orang akhirnya menerima dan banyak perubahan di Iya. instansi itu banyak jadinya. Dari mulai ini gede, terus gede lagi, digede-gedein, baru ada opini bahwa laporan tuh tidak dipungut biaya dan akan diupayakan dan tidak ada bahasa-bahasa pungli. Itu kan jadi dampak kan? Bener. Itu gue kayak gue bikin apa lagi biar kayak gitu. Cuman karena gue pernah dibisikin Rul, untuk di pemilu ini kalau lu amat berisik kayaknya lu bakal disuspend juga. Ini gue jadi inget materinya King Jester Hasan Minhaj. Oh. Iya. Nah pertama gini ya, itu kan menghasilkan like yang banyak. Setuju, Ya, Jupri? like yang Lu nonton gak King Jester? Nonton. Kita nonton kan, Jup? Jadi tuh dia tuh addiction ke likes. Paham nggak? Itu juga sama nih. Kayaknya materinya sama dengan punya lu nih. Betul. Cuman dia ke Arab. Nah, lu ada ketakutan nggak orang yang lu sayang tuh keserang gitu? Nah, itu dia. Gue janji sama cewek gue. Abis ini gue nggak akan nyenggol apapun. Nyenggol Seterusnya atau di pemilu ini? Seterusnya. Pun kalau selepas pemilu, gue akan diskusi sama dia. Karena kan insya Allah Mei ini gue nikah. Gue akan diskusi nih, sebelum upload tuh gue pasti diskusi. Jup, gue diundang nggak? udah gue list. Udah ya? Gue takut banget, temen deket gitu kan. Gue dari kecil sama Jupri. Dari ketukeran sempak. Masa ya kagak diundang? Nah iya maksud gue, King Jester itu adalah contoh yang anjir, ini tuh dampak dari sebuah kritik yang pedes gitu. Iya kan? Takut juga. Iya. Mungkin kita nggak kena nih di somasi gitu. Tapi tiba-tiba di jalan atau apa. Ya, itu yang menyeramkan sih. Iya sih. Dan bukan kita yang kena, tau gak? Keluarga. Orang yang kita sayang gitu. Kayak film-film kriminal gitu kan, kalau lu udah nggak bisa disuap, lu diserang yang keluarga lu gitu. Itu gue yang titik lemah tuh udah tuh. Ya kan? Nah itu sama tadi. Kayak Hasan juga ya? Iya Hasan, adeknya kan, anaknya akhirnya yang kena kan. Nah kalau kontennya Bang Abdur oke banget. Dia tuh tidak menyudutkan. Kayak soal kanjuruhan dan soal lain-lain. Dia ngasih sikap gue tuh sedih sama keadaan ini udah. Dia nggak mau jokin, dia nggak nyerang. Itu yang gue suka tuh. Ya diplomatis sih. Diplomatis. Cuman nggak langsung. Kalau gua kan direct gua langsung ngatain. Nah itu kembali lagi ke style komedi nggak sih harusnya? Iya itu style komedi. Emang lebih rapi. Betul. Maksudnya kan ini biar tidak membahayakan keluarga kan. Betul. Nah itikat baiknya adalah melakukan seperti hal yang Bang Abdur bikin. Iya sih benar. Bahaya banget kalau misalkan udah pede-pede. Makanya Bintang Emon udah oke kan. Abis nikah tuh dia tuh agak rem loh. Betul. Iya nggak? Betul. Iya kan? Agak rem, pelan-pelan pun kritiknya nggak langsung to the point. Kayak dia mundur ternyata ada yang temboknya. Itu kan pelan, dia mainnya pelan. Walaupun kena juga tapi nggak langsung nonjok dia. Tapi menurut gua kalau udah segede Bang Bintang Emon ya, itu udah aman sih harusnya. Sudah Dia ada tuh- backingannya ya? Iya, dia tuh setara Najwa Mbak Najwa Shihab. Shihab. Maksudnya Mbak Najwa Shihab mau ngapain pun pada sampai akhir ini kan gue nggak tahu sih ya, tapi pandangan gue kayak gitu. Tapi sedangkan kita nih yang mengkritik pemerintah, ya siapa kita, backingan aja satpam rumah gitu kan. Iya. Dia nggak bisa. Backingannya baking soda. Wah, Madangan kita. Taps tuh, taps with baking soda. Iya kan? Maksudnya kalau udah sebesar Bang Bintang Emon, iya kan itu udah menurut gua dia memperhatikan langkahnya, tapi yang di belakangnya kan juga. Kayaknya kalau Bintang Emon sama Kiki dan Marcel gitu udah top mainnya komedian di Indonesia kan. Kalau dia ada apa-apa, yang belain banyak. Netizen. Tapi tetap membahayakan. Betul. Membahayakan, tapi proteknya aja. Kayak misalkan lu main Yu-Gi-Oh, defense-nya aja agak lebar. Cuman kalau misalkan dia ngelawan sama Blue Eyes White Dragon juga kegigit, maksudnya gitu. Nah makanya yang lu serang tuh yang mana? Yang attack-nya setidaknya lebih rendah dari defense-nya gitu. Ya. Tapi kalau Bang Ju Nggak ada, nol kok defense-nya, attack-nya gede. Kan defense-nya nggak ada. Makanya gue benar-benar puasa, kayak gue kan punya konten ini, apa namanya? Quote
penyambung Lidah. lidah masyarakat. Penyambung lidah masyarakat. Tiba-tiba langsung, Bang, DPR gini. Antar dulu. Mohon maaf. Karena pesan itu kan yang dicari adalah apa yang kita resahkan juga kan pada akhirnya. Pada akhirnya begitu. Yang kita resahkan juga. Gitu. Mungkin pada dasarnya nggak sengaja juga ya kita ngebawa ini tuh ya. Kita pada dasarnya cuma resah aja gitu. Kang Jub kan resah aja gitu. Nggak bermaksud mau memberi dampak atau gimana gitu enggak. Iya begitu. Iya cuma ngomongin kayak cuma mau ngomong aja udah. Nggak ada niat. Ini pasti ini nih orang-orang akan pasti pungli akan berakhir. Bahwa aku nggak bisa sih itu kayaknya. Iya. Itu kan tadi ngomongin pungtip jadinya. Apa tuh? Pemungutan tertib. Nggak liar lagi. Aduh, ada yang ngatur pemungutannya ya. Iya. Liar lagi. Iya benar sih. Maksudnya itu dia pesan pada akhirnya akan tersampaikan ketika memang penonton pun satu visi sama kita, ya nggak sih? Nah makanya pesan yang paling enak adalah pesan ke penonton kita, bukan ke umum. Betul, itu dia platform kita sendiri. harus memilih platform kita sendiri. Nah kecuali ketika lu udah menjadi inceran, lu mau di platform lu sendiri, platform orang lain, lu akan tetap dicari kesalahannya. Emang kayak komika kita gitu ada yang diincer gitu? Gua nggak tahu. Kan bukan diincer ya, maksudnya kayak dicari kesalahan gak sih? Kayak gini, kayak lu pacaran, ya kan lu pacaran, terus lu udah ditungguin nih, salah lu di mana biar putus. Iya gak? Bisa jadi kan? Lu udah salah. Bisa jadi. Lu udah 1-2 nih. Oke. Wah, gue tinggal nunggu dia kesandung lagi nih. Biar gue ada alasan untuk putus. Maksudnya kayak gitu. Atau memang dia udah punya salah nih, jadi jangan sampai dia stand up lagi lah. Di blacklist. Iya, blacklist. Kalau bikin konten bahasa Inggris nggak apa-apa lah ya. Apa ya? Mau ke TV Joker, ada Jupri. Tim inti lagi Jupri. Ntar lu ada match Bumble. Wah bagus. Ada pesan. Oh iya ada pesan. Ada pesannya. Gila, di bulan Ramadan ini berjilbab nggak dia? Apa? Berjilbab nggak? Enggak, aku kan semuanya yang aku swipe dia right. Kan premium Pak. Premium. Di slide mulu dapat pot bunga. Ini lidah buaya Pak. Kencang kagak rambutnya lurus. Iya. Gitu Rul, ada stand up yang pernah memberimu dampak nggak? Itu kan tadi kayak Bang Jub ada dampak, dia yang memberi dampak gitu kan. Kalau kamu memberi dampaknya di kamu. Di gitu. Saya banyak itu satu di King Jester. King Jester tuh berdampak banget. Yang pada akhirnya jadi apa? Apa? Maksudnya jadi apa? Prok. Matarno lagi aja. Jadi apa? Jadi aku jadi merasa bahwasannya oke, komedi boleh nih ninju atas ninju bawah gitu. Tapi untuk apa dulu gitu? Iya. Untuk apa sih? Itu ya. dulu kalau gua jadinya. Nah, makanya sekarang komedi ya udah gitu-gitu aja. Kalau patokannya mungkin karena gue juga kerja di Ardit ya. Ardit tuh sangat clean. Oh, dia sangat nggak mau aneh-aneh. Nggak mau aneh-aneh. Makanya ganteng dia. Enggak, beda. Sering cuci muka dia. Iya bener. Harus ada adlibs masuk tuh kan. Makanya kan. Harusnya ntar. Ini dia begini. Nah, kenapa jedot dulu sih? Iya makanya. Ini. Aku maju aja. Nah, jadi Ardit itu bahkan sampai pada di titik udah tag nih, udah lucu banget. Rul, kayaknya nih jangan deh. Sampai di situ. Saringannya tuh bener-bener tipis banget. Iya. Jadi saringan. Komedi. Itu pesan loh padahal. Enggak. Masa pesan ini kan saringan juga mata. Iya saringan. Ini rasengan. Oh iya. Oh saringan ke mata ya? Iya. Gue baru tahu. Gue kira buat air. Saringan. Nah, itu memang saringan kan dari awal saringan. Elah gue ambil minum dulu. Ya udah. Iya. Mau nggak minum? Nggak usah. Ya udah. Kayaknya dia di tengah ngomong deh tadi. Hah? Di tengah ngomong. Makanya nggak di closing. Tuh pulang kan. Lah pesen Grab. Tapi kalau lu apa komik mana? Komik Indonesia deh yang lu tonton terus langsung kayak iya ya. Pengabdur yang terakhir. Iya. Ingat nggak beat yang Nadiem Makarim? Yang hampir terakhir kayaknya. Dia tuh bilang kayak guru honorer aja nggak bisa
beli GoFood di aplikasi punya menterinya sendiri. Iya itu. Merinding lagi pas dengerin itu. Bagus. Aduh, bagus banget. Terus kan yang bercandaan itu yang gue masih inget bukan materinya Abdur, cuman bercandaan doang kan. Ih Nadiem Makarim nanti bayar sekolah pakai GoPay. Ih bener Iya. lucu banget bisa pakai GoPay. Apa tadi lu setengah lu tadi ngobrol? Emang tadi ngomongin apa? Enggak, tadi kan gua Yang berdampak ke lu. berdampak ke gua King Jester tadi, salah satunya King Jester. Nah, menurut kalau gua sih suka nonton luar karena opininya Opininya gitu. lebih kuat nggak sih? Lu nggak suka opini orang Indonesia? Opi kumis gua suka. Ya, itu kan nggak ada ni-nya. Opi Anda Opi Rekstasi. doang. Iya, enggak. Indonesia juga suka gua, banyak yang gua suka, tapi maksudnya yang menurut gua tajam aja gitu. Yang opini itu tajam. Oh iya, gue setuju kenapa lu suka di luar, komik luar. Karena di Amerika tuh udah punya Yudisium ya. Yuridism of jokes. Itu yang di King Jester itu. Iya. Yang di King Jester. Oh, yang ini ya? Surat dari pengacaranya dibacain. Iya, bagus banget. Jadi katanya penonton komedi itu harusnya sudah berakal. Udah berakal. Jadi ketika penonton komedi itu udah paham mana yang tulus, mana yang sarkas. Nah itu. Jadi ketika ada orang tersinggung dengan jokes, itu berarti dia tidak berakal. Maksudnya itu tuh yang di King Jester itu kan. Iya. Orang ini sarkas kok gitu. Iya, ini sarkas gitu. Wah, itu gua. Kok itu bagus banget pas bagian itu. Iya kan, bagus banget kan. Nah, gua King Jester itu, maksudnya itu tuh pesannya. Itu gua nggak nonton Bang Abdur sih ya, tapi itu tuh pembawaan menurut gue yang naik turun, ya kan? Iya. Tiba-tiba dibawa sedih. Tapi dia nge-cheat juga, Rul. Ketawa. Soalnya pas ketika dia sedih, lampunya berubah. Ya kan itu nggak nge-cheat, itu namanya itu. Iya Tata lampu, maksudnya tata lampu. kadang tuh orang nggak tahu, Rul. Oh ini lagi serius ya? Oh kok di komedi? Dikasih cue. Nah, harusnya memang kita udah mulai mikir ke sana sih. Iya nanti show gue kayak gitu nanti. Alhamdulillah. Beneran? Gue diundang nggak, Jum? Hah? Gue diundang nggak? Ya, undang lah. Udah di list ya? Selalu. Alhamdulillah. Iya, maksudnya itu. Bang Bintang. Lucu banget Rambutnya keren loh. Habis dicukur Bang Bintang bete. Iya, bukan Bintang bete. Dia mah yang nggak bete. Bintang semangat ya. Nggak bete dia. Tapi kalau lu ada yang ini? Bang Abdur. Bang Abdur itu ya yang berdampak. Lu juga Bang Abdur. Nah, Bang, kalau Bang Jum apa tuh? Bang Abdur. Kalau di Indonesia ya? Bang Abdur. Oh, gue di Indonesia siapa ya? Bang Panji sih. Tapi itu karena show-nya. Iya. Maksudnya? Tapi pesannya berdampak untuk bersemangat kan sih? Iya, bersemangat iya. 1000 itu. Bukan yang 7.000, gue yang Pragiwaksono. Oh. Yang Pragiwaksono yang kayak oh iya ya, stand up tuh harus begini. Iya. Pragiwaksono kayak paling sempurna deh. Buat gua. Kalau yang kemarin Komoy Domenoy karena gua di ujung. Suaranya bermasalah. Ya. Kayaknya gua pulang deh. Udah pulang ya? Karena sakit kepala. Bunyinya tuh bikin sakit kepala karena gua nggak kedengeran dan gua harus fokus. Oh, gua sama ini, gua nonton sampai akhir. Menurut gua itu ada dampaknya ke gua tuh adalah anjir, ini cara memupuk followersnya nih gimana gitu. Iya. Itu sebenarnya bukan lebih stand up-nya iya, tapi ini loh personal branding gitu loh yang gue pikir. Ini personal branding. Ini the best Bang Panji. Iya. Marketing yang luar biasa. Maksudnya siapa yang bisa ngalahin penonton stand up 7.000 gitu? Iya. Kemungkinan ada. Ya nggak ngalahin sih, maksudnya Bang Panji akan terus membesar tapi akan ada yang mengikutinya nih. Zawin. Yang kelihatan buat gua Bang Coki. Iya. Oh iya. Karena kemarin kan tampil di Itu tenis berapa indoor. ya? Itu 3.000-an dah. sold out. Udah 3.000-an. Iya. Dan penontonnya juga udah Militan. iya, banyak. Tapi Zawin juga bisa harusnya. Zawin bisa, tapi kayak Tapi ibarat tiketnya kata tidak akan semahal Mas Panji. yang siapa nih? Mau Zawin, penonton. Oh Zawin. Gua nggak tahu. Kemungkinan mahal pun ada yang beli. Iya pasti. Cuman kalau Coki pasti ada yang beli. Iya. Lu tahu nggak karena Bang Panji ini sosok pahlawan. Nah si Coki ini sosok penjahat. Jadi pasti kayak Joker sama Batman gitu iya, loh. Joker. Jadi anti hero. Anti hero. Kayak Kalau Venom. Joker bukan anti hero ya jadinya. Anti hero juga. Anti hero sih. Anti-hero Kayak juga. Deadpool gitu ya, anti hero. Oh iya. Antitesisnya Iya. Jadi gua ngerasa Bang Coki ini akan besar gitu.
Kalau Bang Zawi kan dia Bang Zawi mau bikin lagi kemarin bikin. Kayaknya kuncinya itu deh kan Bang Panji bikin setiap tahun. Kalau akan bikin setiap tahun akan naik terus. Sebenarnya ada. Siapa? Bang Radit. Tapi Ya, Bang Radit mah bikin udah pasti. enggak, tapi Bang Radit kan bikinnya seberapa tapi berapa Diketeng, kali? diketeng. Itu dia, iya kan? Kalau buat gua, Bang Panji dan Bang Radit itu tier yang sama, Mythical Glory lah kalau di Mobile Legends beneran. Bintang 2000 ya. Nah, kalau misalkan Bang Coki itu yang udah legend akhir loh, legend 1 gitu. Buat gua, yang legend 1 nih sekarang Nah, semuanya ada pesannya enggak tuh? Menurut Ada. Coki tuh gua belum nonton. Aku nonton open mic-nya. Oh, isinya pesan semua pesan menurut. semua. Tapi Isinya lucu pesan banget. semua. Lucu dia itu apa ya? Tipe ya kayak Hasan Minhaj sih. Pembawaannya tuh bagus banget. Iya, Pembawaannya bagus. delivery. Iya, kita tahu dia stressing di sebelah sini deliverynya. Nanti kayak gitu. Ada Bagus banget. materi Bang Coki yang diceritain dari temen tentang ini, Rul. Gua tuh udah asshole katanya Coki. Gua tuh udah sampah. Bajingan ya. Oke lah bajingan lah yang ya pokoknya hal-hal negatif itu bener semua gitu. Soal gua nonton ini gua masuk penjara. Terus ibu nyokap gua dateng meluk gua. Dikira gua nggak dianggap. Ternyata nyokap gua sesayang itu. Mau sehancur apapun gua, nyokap lah tetaplah nyokap. Ini gua sadar bahwa ibunya Malin Kundang itu asshole anjing. Ya. Itu bagus, Rul. Itu kayak iya. anjing ketwist gitu kayak ternyata yang jahat tuh bukan Malin Kundang. Kalau lu sayang lu gak jadiin anak lu jadi batu. Anjing ya. Iya, Itu keren banget Itu tau. keren banget. Itu kayak nah maksud gua masih belum melihat komik lain yang kayak Coki. Untuk tier yang sama belum Untuk lihat. tingkat komedi atau tingkat penonton? Tingkat Nah, komedi ini. dan penonton. Nah itu butuh pengalaman juga. Iyalah. Butuh Dan itu deep banget. abandon ibunya terus Iyalah, dia melakukan kejahatan. Makanya gue suka tuh obrolannya Mas Panji, Coki sama Bang Adri. Iya, yang dia itu bilang aja. yang dia bilang the cost of being funny itu. Maksudnya anjir ini dia harus abandon itu tadi kan. Iya, harus jauh dulu baru untuk menjadi sebuah kelucuan gak sih? Iya. Kalau hidupnya normal-normal aja normal-normal nggak berakhir dapet. kayak Jerry Seinfeld gak sih? Iya, observasi. Iya, observasi akhirnya. Nggak berakhir seperti Hasan atau Iya. siapa sih? Chris Rock yang ditampar itu. Will Kan Smith. itu kan malunya gila banget aja di TV iya. gitu. Tapi lucunya jadi lucu banget. Iya kan? Ini kalian ada nggak sih hal yang malu banget tapi wah nanti akan aku ceritakan Pasti sih. Kayaknya ada nggak sih? Kayaknya sekarang gara-gara kita jadi stand up comedian, pada akhirnya Semuanya kita ceritain. semuanya jadi kita ceritain gak sih? Udah nggak ada batasannya gitu. Iya. Lama-lama dibuka. Iya, paling cuma gue akan malu ketika masih berkaitan dengan orang dan orangnya nggak izinin. Oh ya. Gue nggak bakal gitu. Iya. Paham gak sih kayak Iya. contoh ceritanya ini lucu banget nih, tapi ini berkaitan dengan mantan gue gitu. Oh. Dan orangnya nggak bakal ikhlas kalau gue ceritain. Karena udah meninggal. Bukan yang itu, bukan kan ada banyak. Oh yang mantan lu Nah, masih hidup. iya, itu kan, ya itu moral lah pasti kan. Moral. Nggak bisa nih gitu. Even itu di penonton gue yang tertutup gitu, tetap nggak bisa sih menurut gue. Ada rasa nggak enak aja. Iya kan? Kecuali malunya tuh karena perilaku gue itu nggak udah kita stand up pasti udah nyari lucu gitu. Jadi kayak ada HP hilang nih, ya udah paling kita nangis bentar, sedih gitu. Tapi lucu nih, gitu nggak sih sekarang? Iya nggak sih? Udah komedi, udah sekarang udah kayak gitu. Stand up. Kadang gitu ya, kadang abis ditipu aduh sedih banget. Iya sedih banget. Wah ini bisa nih jadi Iya. storytelling. Gue pernah kan Job yang 7 hari itu, gue pernah kena kasus, pernah ada masalah lah. Terus ngomong ke Bang Jawin cuma bilang, materi bagus tuh. Gitu anjir. Itu juga sih, gue punya satu set 10 menit tuh tangan patah. Oh iya. Tangan patah tuh hancur sekali hidup gue. Bahkan sampai gue mikir, anjing kalau gue buntung gimana ya stand up-nya? Gitu sampai gue tuh sampai mikir kayak gitu. Itu tangan kiri ya? Tangan kiri. Gue diundang gak Job? Ya diundang sama tangan kiri gua. Diundang ya? Ya maksudnya itu, Iya, makanya the cost of being funny itu menurut gue Bang Panjidan itu Makin gede makin lucu gak sih? iya, Iya, lah, makin besar masalahnya, Makin lucu, iya, makin lucu makin pasti. lucu. Nah makanya menurut gue yang kayak komik-komik luar itu loh, yang mereka berproses selama
kayak Jerry Seinfeld berapa puluh tahun, ya kan? Atau kalau Jerry Seinfeld kan observasi, atau kayak Hasan Minhaj, dia cerita dia tuh mandul, bikin gesture. Maksudnya saat itu dia tidak akan terpikir itu lucu gitu. Iya, itu sedih banget. Itu sedih banget, men. Anjir, gue nggak bisa melahirkan nih istri gue gitu. Ternyata gue yang mandul. Iya, ternyata dia yang mandul. Terus itu pasti sedih banget gak sih? Nah, menurut gue komedi itu menjadi defense mechanism kita gak sih? Oke lah, gue punya masalah sekarang, tapi gue punya komedi nih yang akan menyelamatkan gue nantinya gitu. Tapi kita kan mikir kayak gitu tapi jadi bias tau. Kadang kita tuh stres sebetulnya, cuman kita paksa gue bisa jadi jokes. Padahal tuh di sisi lain di otak kita tuh masih depresi anjing. Karena itu karena kita tidak memberi waktu pada depresi itu. Harusnya kita harus times heal. Tragedi plus time sama dengan. Nah, maksudnya jadi adalah lu bukan masalah tragedi plus time. Jadi gini, lu hari ini putus contoh. Nggak mungkin hari ini lu bahas stand up-nya. Karena kalau itu namanya lu membohongi diri lu. Karena lu masih merasakan sakit. Harusnya kasih waktu dulu kayak sebulan, 2 bulan untuk merasakan sakitnya gitu. Biar apa? Biar dalam juga materi stand up-nya. Oh, biar dipahami ya kenapa sakitnya juga ya. Iya kan? Harusnya sampai gitu. Harusnya sampai dalam, sampai sakit banget. Itu baru yang stand up itu yang bahas udah dalamnya lagi. Karena awal-awal putus, terus kita bahas naikin stand up. Lu pasti pernah lah kita kan, atau punya masalah, pasti cuma kulitnya. Karena kita nggak ngerasain sakitnya tuh seberapa dalam gitu. Nah, gara-gara ngeliat senior materinya bagus pak, gue tuh punya masalah, gue kesel, gue tulis, gue observe lagi, gimana cara numpahin ke sakit hatiannya gue itu lebih dalam lagi. Itu lebih seru lagi tuh. Mas Wira Negara cerita. Oh itu bagus tuh. Iya. Dia itu sampai mau ngejar cewek yang paling cantik di angkatannya untuk dijadikan sebuah seni. Dia tahu nih bakal ditolak, tapi dia mau merasakan sakitnya untuk menjadi itu the real seniman. Iya, betul. Dia memang kejar untuk seni gitu. Wow gitu. Maksudnya gue tuh sampai titik gue nggak berani deh kayaknya kalau harus contoh patah tangan gue untuk menjadi lucu gitu. Kayak gue enggak gitu. Enggak dulu gitu. Biar ngalir aja. Patahin tangan. Apologi ya. Kayak Rizal. Tau nggak Rizal yang ngajarin tunanetra anak kecil? Ada tuh yang stand up. Anak Jaksel. Itu the cost of being funny itu gede banget. Maksudnya dia harus ngajar. Harus masuk, harus ngajarin orang. Capeknya gimana? Disabilitas. Itu. Cuman sayangnya susah diterima sih Dark. Iya. Soalnya dia tidak merasakan itu. Dia menceritakan. Enggak. Kita tuh kalau komik nonton dia ketawa banget. Lucu banget. Ada orang buta lari-lari gitu kan. Maksudnya kan lu udah buta, lu nggak tahu jalan kan. Nah dia tuh bahas itu. Terus habis jatuh, baru orang butanya, ya lagian udah buta lari gitu. Maksudnya mereka tuh bercanda kayak gitu. Itu mahal juga kan. Kayak Pak Blame and Jack. Iya gak sih? Betul. Ya gitu. Jadi pada akhirnya kalau gue udah ya udah gitu. Setiap orang punya style masing-masing, punya masalahnya masing-masing gitu kan. Selagi itu dalam mah kayaknya nggak bakal ada yang sama gitu. Iya. Pasti original ya, pasti original gitu. Dan kayaknya pesan jadi nggak terlalu penting deh. Pasti ada pesannya sih kalau ditelaah ya. Sebetulnya bukan pesan kayak misalkan lu mau bikin pesan ini gue mau kasih ya. Mungkin cuman seremeh kayak gue pengen ngasih tahu deh kalau gue tuh pengen ngomong ini. Nah, malah kalau dikasih pesan orang tuh nggak nangkep. Oh ya. Tapi dikasih efek. Kayak maksudnya kayak Bang Abdur, gue nggak tahu materinya, tapi kayaknya dari cerita lu berdua dia tuh tidak berpesan. Tapi dia bercerita aja, akhirnya orang yang menarik kesimpulan bahwasanya itu dia tuh, maksudnya kayak experience is the best teacher gitu. Kita dikasih tahu nih, itu pesan dong. Kita dikasih tahu, tapi apa rasanya? Akhirnya kita ngelakuin sendiri, kita kena sendiri. Nah maksudnya itu pesan juga anjir ya kan? Itu sebuah pesan juga gitu. Apa ya tadi ngomong apa? Ini serius banget ya, keren loh. Tuhan aku ngantuk. Waduh, mana? Case kita tuh ya. Tapi Mas Panji itu emang suka banget ini ya, mug ya? Iya. Kayaknya di kantor ini banyak banget mug. Iya itu mug semua, mugnya Mas Panji yang nggak laku. Ada Mark Zuckerberg tadi, iya. Bikin Facebook. Kalau pesan, ini Adriano bilang.
stand up itu tuh harus dijunjung tinggi emang lucunya, Pak. Harus di atas lucunya. Iya, itu. Gue tuh lebih pengen dibilang bahwa gue tuh lucu dibanding dengan pesan-pesan yang gue kasih itu bagus. Oke. Karena akan jelek musik kalau pesannya terlalu tebel akan jelek. Oh iya. Yang materi 2013 iya, jadi itu lucu banget, presiden itu itu. kan sampah kan maksudnya. Itu pesannya di atas seninya. Jadi ditarik dulu seninya dulu baru pesannya. Iya, lucunya. Gue setuju. Iya, setuju banget. Setuju banget. Karena banyak lagu-lagu yang interpretasinya itu wah dalam banget ternyata lagu. Iya. Kayak Leto kan. Ya, Leto. Ternyata dia ngomong sama Tuhan, bukan ngomong sama perempuan. Itu kan interpretasinya. Gue ini lah 420 kalau gue ya. Itu tuh lagu-lagu yang menurut gue dalam gitu. Zona nyaman. Enggak sih. Lembayung senja. Lembung. Bukan judul itu ya. Itu judul, tapi ada lagu-lagu lain yang menurut gua wah ini dalam banget gitu-gitu. Kalau luar negeri, lirik-lirik yang gue suka adalah Avenged Sevenfold. Dear God. Bisa. Bad Banyak country, banget. Bad country. Bad Country. ada paling itu Warmness in the Soul kalau gua lagu-lagu. Maksudnya itu kan seni juga kan. Pesannya tuh nggak direct gitu. Iya. Tapi biar kita apa nih pesannya Tapi apa nih. emang seni yang terbaik adalah ketika lo bisa ngasih banyak pesan dalam satu kata gitu. Kalau menurut gua. Ya multi interpretasi tadi. Multi interpretasi. Lalu Itu bagus tuh. apa? Apalagi Kalau kayak tariknya pesan apa tidak? apa namanya jangan lupa makan nasi. Oh. Besok pagi dan Selasa malam. Oh iya, itu dalam bahasa Yordania itu. Selasa malam. Sama Arok Bottom. Kamu gimana kabar? Tahu nggak lu? Dia nggak nonton SpongeBob. Oh, nonton. Ya, SpongeBob kan dalam yang itu loh. Rock Bottom ya kalau ngomong ada. Oh iya. Lu mah taunya The Rock Bottom. Ultinya ini The Rock. Gitu, gua ngerasa ya lucu aja tapi akan lebih manis ketika lucunya itu berpesan. Gue suka banget. Jadi pesan itu bukan tujuan akhir. Ya, betul. bukan tujuan Hanya pemanis. akhirnya. Tapi Hanya tujuannya pemanis. lucu. Ibaratnya grading lah. Kalau di video itu Gradingnya grading. ya. Iya. Sentuhan Itu jadi akhir ya. sentuhan akhir. Iya. Film kalau ya cuma cut tetap bagus gitu. Tapi kalau ada grading itu Lebih manis. gitu. Lebih sempurna. Itu tuh menurut gue. Dan ngasih gayanya sendiri. Ngasih ya. gayanya sendiri. Warna kan akhirnya beda-beda sendiri kan. Gitu. Makanya gue tuh seneng gitu stand up di tahlilan. Karena mereka abis nonton gue pulang bawa sesuatu. Wah. Besek. Nasi berkat. Besek. Cup. Lah gue bawa kan itu di Malang itu. Oh udah ya? Udah gue bawain di Sun 3 UIN padahal. Kita ngomongin jumlah penonton dari tadi ya kan. Nah. Hah? Yang Oh 7.000 Mas Panji. 7.000. Yang nonton di bawah cuma 7 guys. Di bawah ini? Iya 7 cuma 7. Mana ribunya? Gak ada. Siapa yang ngilangin? Meskipun sama-sama Comika yang nonton cuma 7. Oh. Kita nonton aja apa? Ladies Outlaw. Iya ya kali ya? Iya, Nonton aja ya? Lucu-lucu Yaudah. kok. Ya, Nonton yuk. Lucu-lucu. Aduh. Tapi thank you nih ya udah berpesan-pesan. Abis ini gue juga mau pesan dah. Iya, Mau massage. GoFood. Massage. Message. Komedi dualisme ketu. Pijit. Bye, guys. Dadah. Bagar putih dong di sini ada yang putih kan? Halo. Ya. Gue udah nyampe. Hah? Gue udah nyampe. Iya bagus. Kan ke center. Terus kita ngomong bahwa yang gue bilang ya komedian mah kalau banyak dipeluk kita nggak jadi komedian kayak gitu. Lucu lagi. Ini masalah gue sebagai bookers. Sebagai bookers. Apa? Bungkus tea. Jadi kalau lawas banget. Enggak, jadi itu nggak seumur hidup, ini tuh sebulan sekali. Ini bercandaan kayak gini gak ada di New York nih. Gue pernah bentak polisi di lapangan bola. Karena nggak gol.